Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Disclaimer, cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata. Tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe dulu. Suamiku dilamar janda kaya. Bagian ke-19. Restoran sudah ditutup. Semua pegawai sudah pulang kecuali Kak Runi. Aku sengaja menahannya untuk menemaniku malam ini. Hatiku masih belum tenang setelah peristiwa tadi siang di rumah istri baru Mas Sigit. Masih terbayang tubuh perempuan itu tergeletak di lantai, tepat di bawah pelaminannya. Entah apa yang terjadi dengannya sekarang. Semua pintu sudah terkunci rapat. Aku, Kak Runi dan Nada sudah bersiap-siap untuk tidur di kamar satu-satunya yang tersedia di restoran itu. Kembali Kak Runi menasehatiku agar tetap kuat dan tabah. Jika Rara memilih ikut Mas Sigit, ikhlaskan saja. Kelak, jika dia sudah mulai bisa berpikir, pasti dia akan kembali padamu juga. Ujarnya membesarkan hatiku. Aku coba ikhlas, tapi tetap saja hatiku sesak. Rara anakku, aku tidak akan bisa bila harus kehilangannya. Aku tidak bisa tidur sama sekali. Tiba-tiba terdengar gedoran kasar dan berulang-ulang di pintu restoran. Aku dan Kak Runi saling tatap. Siapa? Ya, Kak. Tanyaku berdebar. Ayo, kita lihat. Kak Runi segera bangkit. Nada bobo aja. Ya, sayang. Titahku pada Nada. Lalu ikut bangkit dan keluar dari kamar. Pegang golok panjang itu. Kita ini janda. Enggak boleh cengeng. Harus bisa mandiri. Berani. Ayo. Kak Runi melangkah paling depan. Kurai golok panjang yang biasa kami gunakan untuk membelah tulang sapi yang terletak di sudut meja dapur. Lalu gegas menyusul Kak Runi ke depan. Hati-hati, Kak, ucapku saat Kak Runi melepas dua palang pintu atas dan bawah. Dia terlihat begitu tenang, padahal suara gedoran makin kencang terdengar. Hatiku makin berdebar tak karuan. Saat dia memutar anak kunci, lalu menguak daunnya dengan tanpa gentar. Aku terpana saat melihat siapa yang datang. Ternyata satu rombongan preman pasar. Kupindai wajah sangar mereka satu persatu sambil menghitung di dalam hati. 8 orang. Matilah kami sekarang. Mau apa mereka datang malam-malam? Coba. Mereka segera menyerbu masuk. Membanting meja dan kursi, bahkan ada yang sudah bergerak ke lemari steling. Tangan-tangan berbulu penuh tato itu bersiap untuk menghancurkan kaca lemari itu. Hentikan! Teriak Kak Runi melindungi kaca lemari steling. Salah satu yang paling seram, tinggi tegap, hitam dan kumal, mengangkat sebelah tangan. Serempak semua berhenti. Rupanya dia adalah pimpinan mereka. Katakan mau apa kalian sebenarnya? Apa salah kami? Kenapa kalian ganggu? Lanjut Kak Runi dengan suara makin kencang. Yang mana yang namanya Bening? Apakah perempuan kurus ini? Bos para preman itu mendekatiku. Memindai wajahku dengan mata merahnya. Aroma minuman beralkohol menguar dari mulutnya. Ada apa kalian mencari adikku? Ketus Kak Runi mendelik tajam. Adikmu? Wah, kok beda? Ya, enggak ada mirip-miripnya kalian. Tapi itu gak penting. Adikmu ini sud membuat kerusakan tadi siang di sebuah pernikahan. Iya, kan? Sok preman dia. Kami datang untuk memberinya hadiah kecil. Dek, jadi ini adalah rentetan peristiwa tadi siang. Siapa yang meminta bantuan kepada preman ini? Mas Sigit atau Yosa? Dasar pengecut. Tapi, kok, aku keder juga. Ya, jumlah mereka 8. Sedang aku dan Kak Runi hanya berdua. Kami juga hanya perempuan yang lemah. Ya, Tuhan, apa yang akan mereka lakukan? Mau menghancurkan restoran ini? Ini kan bukan milikku. Matilah aku. Bagaimana caraku mengganti rugi kerusakan nanti kepada Bu Ajeng? Sedangkan hutangku saja masih menumpuk. Iya, kalau mereka hanya menghancurkan restoran ini, bagaimana kalau mereka nekat mengganggu kamu, memperkosa kami, dan Nada? Ya, Tuhan, lindungilah kami, terutama putriku. Jangan sampai mereka tahu Nada ada di kamar belakang. Ya, Allah. Siapa yang menyuruh kalian? Sigit atau Yosa? Kak Runi mendorong tubuh sang bos preman menjauh saat pria itu makin merapatiku. Namun, pria itu menepis dengan kasar tangan Kak Runi. Pria bau itu kembali mendekatiku. Gak penting siapa yang nyuruh. Kami
Kami hanya ingin memberinya sedikit efek jera. Biar besok-besok jangan pernah mengulangi lagi. Ngomong-ngomong adikmu ini kurus. Tapi, lumayan cantik juga. Kami pinjam. Ya. Katanya seraya mengelus pipi dan bibirku. Buk, sebuah tendangan spontan menghantam pinggang sang bos preman. Pria itu terdorong menghantam dinding. Anggotanya segera bertindak. Mereka menyerbu ke arahku. Mungkin hendak menangkapku. Dengan sigap Kak Rooney melompat ke depanku. Melindungiku dari jamahan tangan-tangan kasar dan brutal itu. Stop, atau kalian aku babat satu persatu. Teriak Kak Rooney menyambar golok dari tanganku. Benda tajam yang panjang dan mengkilat itu dia kibas-kibaskan tak tentu arah. Kak Rooney mengamuk bagai kesetanan. Tiba-tiba benda mengkilat itu sudah menempel di leher salah seorang preman. Keluar, atau kepala bos kalian ini lepas. Ancam Kak Rooney bak seorang jagoan. Aku tergidik ngeri. Kutelan ludah menahan ketakutan. Sungguh tak kusangka. Ternyata Kak Rooney bisa sebuah serigala. Kau perempuan. Hei, betina. Kalau kami mau, kalian berdua bisa kami jadikan pergedel sekarang juga. Teriak bos mereka dengan wajah merah padam. Kuhitung sampai 3. Kalau kalian tak keluar juga maka kepala laki-laki ini akan menggelinding di lantai. 1, 2, ti. Angkat tangan. Tidak ada yang bergerak. Terdengar teriakan dari luar. Serombongan pria berseragam menerobos masuk. Polisi. Siapa yang menelpon polisi? Lari. Perintah sang pimpinan preman. Terlambat. Satu persatu anak buahnya digelandang ke mobil patroli polisi. Mereka dibawa pergi setelah salah seorang petugas berbicara panjang dengan Kak Rooney. Kamu tidak apa-apa. Seseorang tiba-tiba mendekatiku. Mas Dayat, sergahku dengan mata membulat. Ya, aku akan tetap menjagamu. Ning, maaf. Agak telat. Ya, karena butuh waktu polisinya tiba di sini. Kalau aku langsung menyerbu masuk sendirian, aku bakal dikeroyok mereka. Iya kan? Terima kasih, Mas. Aku berhutang budi. Lega karena selamat dari gangguan para preman suruhan Mas Sigit dan Yosa. Tapi kini berganti nelangsa. Bagaimana tidak? Mas Dayat menjeratku dengan hutang budi. Entah bagaimana cara membalas perhatiannya ini selain dengan balasan cinta. Aku baru saja meracik bumbu untuk beberapa jenis masakan pagi ini. Beberapa pegawai yang lain aku pandu untuk memasaknya. Masing-masing ku beri tanggung jawab satu jenis masakan. Pukul 7 pagi semua harus sudah kelar. Biasanya beberapa pelanggan sudah ada yang datang untuk sarapan di jam itu. Mama, Nada berangkat. Ya, putri sulungku baru saja selesai sarapan. Dia baru kelas 3 sekolah dasar. Namun derita hidup sudah begitu dahsyat menghantam jiwanya. Aku tahu dia sangat menderita dengan situasi ini. Terpaksa terpisah dengan sang papa, juga kedua adiknya. Sebagai anak sulung, dia selalu bertanggung jawab menjaga Rara dan Bima. Tapi, sekarang dia kehilangan keduanya. Bima di desa, sedang Rara memilih ikut mama barunya. Hati-hati naik angkot. Ya, sayang. Hati-hati nyebrang jalan. Titahku seraya mengulurkan tangan. Nada menyalam dan menciumnya. Tak tega sebenarnya, anak sekecil itu harus sudah mandiri. Naik angkutan kota sendiri. Di saat anak-anak lain diantar jemput oleh orang tua atau supirnya. Tapi, mau bagaimana? Dia terlahir di tengah keluarga yang tak sempurna. Mungkin itu juga sebabnya putriku keduaku lebih memilih ikut Yosa. Di saat Nada terpaksa naik angkutan umum, berpanas-panasan dan berdesak-desakan, dia diantar pakai mobil mewah milik Yosa. Semoga Nada tidak akan terpengaruh saat melihat perbedaan itu. Ning. Bu Ajeng nelpon. Kak Rooney yang sedang mengaduk rendang memanggilku. Gegas aku menghampirinya. Halo, Bu. Sapaku sedikit deg-degan. Mungkin Bu Ajeng ingin menegurku karena peristiwa tadi malam. Gara-gara ulahku, restorannya diserang segerombolan preman. Meski kerusakan tidak terlalu parah, tak ayal restoran mengalami kerugian juga. Beberapa kursi dan meja patah. Untung kaca steling tidak pecah. Ning, kamu ke rumah sakit. Ya, Elang mencarimu. Perintah Bu Ajeng begitu mendengar sapaanku. Sekarang, Bu, tanyaku sedikit lega. Kalau Mas Elang yang mencariku, tentu tak ada hubungannya dengan kerusakan tadi malam. Tapi, buat apa pria itu mencariku? Ya, apakah aku ada berbuat salah? Sekarang, Ning,
Tolong cepat. Ya, Dayat sudah menjemputmu itu. Tunggu di luar. Pokoknya kalian harus tancap. Jangan sampai Elang drop lagi karena kecewanya makin parah. Kau sudah mengecewakan dia, Ning. Kau bilang Nirmala mau datang. Kau bohong. Tapi, Bu, kau jelaskan itu kepada Elang. Pokoknya ibu sama bapak kecewa sama kamu. Berani-berani kamu menipu Elang hanya untuk menyenangkan hatinya. Tapi, saya tidak bohong. Bu, saya. Kau siapkan alasanmu yang paling masuk akal bagi Elang. Tut, tut, tuts. Sambungan diputus. Aku tercekat. Bingung. Jadi, Nirmala benar-benar PHP-in suaminya. Sekarang aku yang kena imbasnya. Nasibku begini amat. Sih. Belum juga kelar masalah yang satu. Sudah dihantam lagi dengan masalah-masalah yang lainnya. Tin. Mas Dayat sudah datang sepertinya. Segera aku pamit kepada Kak Runi. Bila bumbu sudah selesai aku racik. Selanjutnya Kak Runi bisa mengambil alih semuanya. Gegas aku keluar. Dan masuk ke dalam mobil. Mas Dayat membukakan pintu mobil untukku. Jangan manyun gitu. Kalau manyun, cantiknya hilang. Loh. Goda pria itu saat aku sudah duduk di sampingnya. Ayo tancap. Mas, Bu Ajeng sudah menungguku dengan tak sabar. Cetusku mengalihkan godaannya. Ada apa lagi? Sih, Ning. Ku perhatikan Bu Ajeng. Kok, makin. Wes lah. Mas, gak usah bahas Bu Ajeng. Fokus aja ke jalan. Ya. Aku juga gak tenang. Ini, loh. Mas Elang marah-marah. Marah-marah gimana? Mas Dayat menambah laju kecepatan, lalu melirikku sekilas. Gak usah bahas. Fokus aja nyetirnya. Iya, tapi, apakah ada hubungannya dengan Mbak Nirmala yang tak jadi menemui Mas Elang? Ya, aneh. Perempuan licik itu yang gak jadi menjenguk Mas Elang. Kok, kamu yang disalahkan? Kesal Mas Dayat, entah dia asal terka, atau memang dia sudah tahu masalahnya. Entahlah. Aku makin berdebar saat lift berhenti di lantai 4. Dengan langkah gemetar aku berjalan menuju kamar rawat Mas Elang. Ku ketuk pintu dengan pelan. Terdengar langkah mendekat ke arah pintu. Bu Ajeng muncul di depanku. Lihat. Dia udah lemah lagi. Ketusnya dengan wajah sembab. Matanya memerah dan bengkak. Sepertinya dia tak henti menangis dari semalam. Telunjuknya menunjuk ke arah bangkar. Ku tatap ke sana. Benar. Mas Elang terlihat kembali seperti saat masih belum sadar kemarin pagi. Dia sudah sempat begitu sehat, begitu bersemangat. Tapi, kamu menipu dia, Ning. Lirihnya dengan tangis tersendat yang sengaja ditahan. Saya tidak menipu, Bu. Saya. Kau jelaskan padanya. Bu Ajeng langsung memotong kalimatku. Ibu gak sanggup. Ibu lemas. Ibu takut dia drop lagi. Pak, antar aku ke musola. Ya. Aku mau ngadu sama Gusti Allah. Wanita itu memanggil suaminya. Pak Gondo berjalan menghampiri kami. Mengulas senyum terpaksa ke arahku. Lalu menegikuti istrinya keluar dari ruangan. Aku ditinggal sendirian. Dengan mengembankan tanggung jawab besar di pundakku. Memberi penjelasan kepada putranya. Bagaimana caranya? Pelan ku dekati bangkar. Dengan dada kian berdebar kencang aku menyapa pria yang terpejam itu. Selamat pagi. Mas Elang, apa kabar? Mas Elang mencari saya. Sapaku dengan suara dan nada selembut mungkin. Aku berdiri di sisi kanannya. Tak berani untuk duduk, meski tersedia bangku di situ. Pria itu perlahan membuka kelopak mata, lalu menatapku lama. Mata redup itu terlihat begitu sendu. Kamu, yang semalam datang dan menipuku. Terbata. Pria itu berbicara. Saya, Bening, saya tidak menipu Mas Elang. Saya beneran menerima telepon dari Mbak Nirmala. Dia meminta saya menyampaikan kepada Bu Ajeng bahwa dia akan segera datang untuk menjenguk Mas Elang. Bohong, pria itu tiba-tiba berteriak. Kau penipu, kau sama saja dengan semua perempuan di dunia ini. Penipu, apa maksudmu sebenarnya? Kenapa kau menipuku? Apa salahku padamu? Aku bahkan tak mengenalmu. Teriak pria itu tak lagi terbata-bata. Gila. Dia bisa juga emosi rupanya. Kalau emosi begitu tenaganya menjadi kuat. Wah, ibunya salah. Bu Ajeng bilang kalau dia marah, bisa drop lagi. Nyatanya dia malah makin kuat. Wah,
Aku tak boleh lemah. Aku toh tidak bersalah. Enak aja marah-marah dan menyalahkanku. Saya tidak menipu. Bahkan semalam saya bertemu dengan Mbak Nirmala di depan ruangan ini. Saya memintanya masuk saja dan menemui Mas Lang. Tapi dia menolak. Dia bahkan langsung pulang setelah tahu kalau Mas Lang sudah sadar. Aku balas berteriak. Apa? Dia malah balik setelah tahu aku sudah sadar. Kau bohong. Tak mungkin Nirmala seperti itu. Kau jahat. Kau perempuan jahat. Apa sebenarnya maksudmu? Kenapa Mas Lang malah membela perempuan itu? Asal Mas Lang tahu. Istri Mas itu begitu gembira saat tahu Mas Lang sekarat. Namun, dia sangat kecewa saat tahu Mas Lang sudah sadar. Bahkan dia langsung pulang. Batal menjenguk. Padahal dia sudah ada di depan pintu ruangan ini. Tahu. Bohong. Malaku bukan perempuan seperti itu. Keluar. Kau, keluar. Terserah Mas Lang percaya atau tidak. Keluar. Iya. Saya akan keluar. Tapi sebelum saya keluar, ada yang harus saya bilang. Mas itu laki-laki. Jangan lemah. Lihat bagaimana sedih dan kecewanya Bu Ajeng dan Pak Gondo. Orang tua Mas Lang karena Mas Lang seperti ini. Hanya karena seorang perempuan licik, yang jelas-jelas tidak cinta sama Mas. Mas mengorbankan orang tua Mas sendiri. Sadar. Mas, jangan terlalu bucin. Keluar. Baik. Saya keluar. Tunggu. Maaf. Mas Lang. Tiba-tiba Mas Dayat mengetuk pintu dan langsung masuk. Di tangannya tergenggam ponsel miliknya yang dalam keadaan menyala. Bukan maksud saya membela Bening. Saya hanya ingin menunjukkan bukti bahwa semalam memang benar Mbak Nirmala sudah sempat datang dan berbicara dengan Bening. Tapi dia langsung pergi lagi begitu mendengar Mas Lang sudah siuman. Bahkan Bening sempat marah-marah kepada Mbak Nirmala. Karena bahasa Mbak Nirmala sangat kasar. Berkali-kali dia menyumpahi kenapa Mas Lang tak jadi mati. Ini bukti rekamannya. Mas. Bersambung.